Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Minangkabau adalah orang-orang yang sangat sadar akan identitas khas mereka. Masuknya pengaruh modern tidak serta-merta dapat mengubah dan menggoyahkan sudut pandang orang Minang. Hal ini dikarenakan karena falsafah hidup yang bersumber dari Adai Basandi Syara Basandi Kitabullah, BSSBK. Yang berarti bahwa dalam menjalankan adat tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Minangkabau mampu memadukan antara adat istiadat dan nilai-nilai Islam tanpa melenceng dari Al-Quran dan hadis. Hal ini jugalah yang membuat keunikan orang Minang. Sebagai penganut Islam yang taat, tindakan mereka diukur oleh dua dimensi, yaitu dimensi adat dan dimensi syara. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat 12 butir perilaku umum yang diajarkan oleh adat Minangkabau dalam aspek ekonomi dan produktivitas yang merupakan pengamalan ABS-SBK, yaitu bekerja sama dalam berusaha, berhemat dan berperhitungan, merantau untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, bekerja kreatif dan produktif, menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, memanfaatkan sumber daya secara kreatif dan efektif, bekerja terampil dan penuh perhitungan, mengambil inisiatif dan proaktif, menghindari pekerjaan yang mubazir dan angan-angan, mencatat dan membayar hutang, berusaha untuk masa depan terbaik dan bersiap untuk kemungkinan terburuk, dan bekerja keras. Ternyata dari 12 butir-butir prinsip yang diajarkan dalam prinsip ekonomi ABS-SBK, berlaku dalam keadaan kondisi ekonomi maupun bisnis yang terjadi saat ini di Indonesia maupun di dunia. Bekerja sama dalam berusaha, it's time to collaborate. Sekarang konsepnya adalah sharing ekonomi. Ketika kita akan melakukan bisnis, lebih baik sekarang kita bekerja sama dengan orang lain. Lebih baik bahu-membahu, membagi resiko. Nggak bisa saat ini kita ingin menguasai seorang diri dari hulu ke hilir. Sharing ekonomi itulah yang mencerminkan salah satu butir dalam prinsip ekonomi ABS-SBK. Jadi apa produksi video kira-kira yang bisa membuka peluang ekonomi awak? Oh, kalau tentang ekonomi, wak ada ide ya. Ndak ekonomi ya saya nantang ke dong. Ekonomi yang lain ya lo. Apa tuh Mat? Wak buat video promosi tentang UMKM mbak. Oh iklan. Biasanya wak lah iklan juga kan? Beko iklan tuh beko asli kan dalam konten video wak tuh. Bali cocok kira-kira. Bisa tuh, soalnya kini bisa lewat internetnya, lebih capek lah kan gitu. Iya sih, jadi wak memproduksi videonya, jadi orang tuh bisa mempromosikan gitu kan. Boleh masa pandemi gini karena lo susah lo menggalet. Cak aja tuh mah bisa aja dari situ wak menolong baru UMKM gitu kan. Oh iya, bisa juga. Jadi apa kira-kira cak konsep yang kan awak buat kok? Kalau misalkan tenun lo angke pak, soalnya kan kayak di Sumatera Barat kok banyak lo kayak daerah-daerah gitu kan yang punya tenun khasnya masing-masing gitu. Kalau dari segi makanan lo ambil mbak, contohnya randang kan. Randang wak kan tanam ubana kok, tersabi. Di Indonesia internasional pun tersabi randang wak. Ya lo naknya mah masuk lo patang tuh video promosi Gordon Ramsay kan. Kalau nggak salahnya lo masuk lo dalam warisan budaya. Iya, kalau tenun kan banyak nah bagi-bagiannya biko kan, tenun tiap daerah beda-beda. Kalau randang lah mendukung program pemerintah lo acek lah wisata halal. Aranca. Ya, Saya kebetulan dulu sih. dekat rumah wak ada kenalan sih UMKM yang mengarah dengan. Lah bisa awak buat konsep itu mah. Nah, iya lah, pas lo sejalan kan UMKM, bisa lo bantu lo UMKM untuk promosi kan? Setuju mah. Fix mana? Ya. Oke kan? Kreatif dan inovatif, hal yang juga dibahas dalam salah satu butir prinsip ekonomi ABS-SBK. Saat ini zamannya teknologi atau industri 4.0. 4.0 tercermin dalam Internet of Things, segala sesuatu terkait dengan internet. Bisnis akan terkait juga dengan kemajuan teknologi terkait dengan 4.0. Bersikap inovatif
kreatif, dan selalu produktif. Tuntutan yang harus dilakukan yang sesuai dengan perkembangan zaman di era industri 4.0 ini. Itu juga mencerminkan dan telah dibahas sebelumnya dalam prinsip ekonomi ABS-SBK. Kita kenal banyak orang Minang yang sukses ketika mereka telah merantau. Sukses di negeri orang, sukses di tempat lain. Ternyata memang ini telah dijelaskan juga dalam butir-butir ABS-SBK yang terkait dengan ekonomi. Ketika mereka merantau, mereka akan coba adaptif dengan lingkungan baru. Banyak tantangan datang dalam proses tersebut. Bicara soal bisnis tidak melulu mengenai uang. Menjadi seorang pengusaha itu harus memang dari hati. Pengaruh terbesar seseorang ingin menjadi pengusaha itu dari lingkungan. Baik itu lingkungan keluarga, maupun lingkungan kampus, dan terkadang lingkungan pekerjaan. Saat ini jumlah pengusaha di Indonesia per penduduk termasuk yang paling kecil di negara-negara utama Asia Tenggara. Hanya berkisar 2%, bandingkan dengan Malaysia 5%, Singapura 7%, dan bahkan Cina 14%. Konon kita butuh paling nggak 3% jumlah penduduk menjadi pengusaha untuk membangun ekonomi yang tangguh di suatu negeri. Bisnis atau berusaha adalah jejaring atau network. Oleh karena itu, bangunlah network dari sedini mungkin. Selalu berpikir positif pada setiap orang, berbuat baik pada setiap orang, karena kalian tidak akan pernah tahu kapan kalian butuh orang itu dan kapan orang itu butuh kalian. Kalau ditanya, apa profesi saya? Biasanya saya selalu menjawab, saya adalah seorang pengusaha. Saya memulai usaha dari nol. Keluarga saya merupakan keluarga marginal awalnya. Keluarga sulit. Ayah saya hanya seorang lulusan SMA, dan bahkan untuk bersekolah pertama, sekolah dasar, ayah saya harus berhutang agar saya bisa sekolah di sekolah yang layak. Membangun bisnis itu harus dengan sabar. Nggak ada yang bisa langsung meloncat, step by step, langkah demi langkah. Kegagalan hal yang biasa. Mark Zuckerberg memulai usaha pada usia 17 tahun. Tetapi Colonel Sanders memulai usaha pada umur 63 tahun, pemilik Kentucky Fried Chicken yang punya ribuan, bahkan puluhan ribu outlet seluruh dunia. Anytime is a good time to start company. Nggak harus nunggu malam satu suro atau malam Jumat Kliwon. Kapan aja bagus untuk memulai bisnis. Just stop talking, do the business. Cek berapa lo? Bulan kapan? Dia man paling apa kan? Cek lo. Kayaknya aktif. Oke, thank you. Makannya ya. Mas ada ya kan? Lewat video lagi. Jadi, kemana lagi? Standby. Jadi, aman. Memory mix sama tusuk. Nomor Ada kamera standby lah. kan? Hai. Mulai lagi. Makas lah. Jadi di mana posisi aku? Mbak ya rancaknya? Sesuai shoot list, wak mulai dari long shoot buat masternya Oke. shoot. Weh, Bat, tapi kak jadi talent. Atan lo barang-barang tuh dulu. Mbak kok bakal janjo mangke-angke. Selesai deh mat teman. Di dalam bisnis, segala hal bisa terjadi. Prepare for the worst. Selalu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk seperti saat COVID-19 ini. Yang bisa bertahan bukan yang paling punya banyak uang, bukan yang paling besar atau paling kuat, tapi yang paling adaptif dengan perubahan. Perubahan apa? Perubahan teknologi. Kita bisa lihat sebagai contoh, ketika PT Pos Indonesia nggak adaptif dengan perubahan 4.0, mereka tergerus. Kita harus ingat sekarang zamannya disruption. Kalau di Indonesia kan zamannya penggerusan.
Kalau kamu nggak ingin digerus, harus menggerus. If you do not want to be disrupt, you are the one who's doing the disruption. Jangan takut sama kegagalan. Kadang kita nggak tahu bahwa kita begitu dekat dengan kesuksesan, akhirnya kita menyerah. Kegagalan dan kesuksesan itu dipisahkan oleh garis yang sangat tipis. Teruslah bekerja keras. Jangan pernah takut akan kegagalan. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 105 juga dijelaskan tentang aktivitas ekonomi dan produktivitas yang berarti. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat saat ini, pemerintah juga ikut mendukung dan memberikan sumbangsi dalam pengamalan ABS SBK. Pemerintah melakukan upaya agar aktivitas perekonomian dan produktivitas masyarakat dapat terus menggeliat. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung ekonomi masyarakat, seperti memberikan dukungan dan memfasilitasi UMKM untuk dapat terus bergerak dan mengembangkan usahanya. Salah satu contohnya adalah berupaya memberikan pembinaan terhadap UMKM, entrepreneurs, dan membuka pemasaran. Dan juga berbagai upaya pemajuan dalam sektor pertanian, pariwisata, peternakan, dan seluruh sektor penting lainnya yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Coba cerahan warnanya sedikit. Kalau video promosi itu kan rancangnya cerah kan, biar menarik. Oke. Iya lo makin sekarang sedikit. Tetap kawan. Tambahnya udah tadi udah situ enak. Balik ya. Yang Iko sampai Suko itu file suatunya ya. Iko untuk bagian audionya sih. Oke, audio lah. Susun videonya Pak. Lama, tapi masih kasar. Video sabar, kecil lah Pak. Langsung aku enak. Ada tambahan yang lain? Gas lain. Tekan enter lah. Betang ada itu mah project membuat video. Iya. Iya. Video tuh. Buat konten video tentang kegiatan penggiat budaya tuh, tapi yang mintanya sile apa yang ngajak daerah Manyo di sarangnya kawa. Kalau misalkan silek lanyah kok angke Mbak. Soalnya kan silek lanyah tuh banyak orang yang tahu lah gitu kan. Tuh kayaknya cocok loh dengan video promosi kok mangke dan melestarikan silek tuh. Mbak yang lain Kawan-kawan Mbak. Kuliah ya. Silanya tuh dari mana asalnya? Silek lanyah tuh dari Padang Panjang. Boleh Mbak? situ saya. Wah biasa konsepnya. Pak Gasnya nih. Nah, kok agak seperti